warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman yang berada. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Melisa Dewi Putri dengan NIM 21033094 dan rekan saya Febi Febriani dengan NIM 21033074. Saya sendiri Cahyadi Ramadan Wijaya dengan NIM 21033064. Saya Zudi Abdillah dengan NIM 21033052. Pada percobaan kali ini, kami akan membahas tentang efek fotolistrik, di mana untuk melakukan percobaan pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya untuk tujuan akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Febi, disilahkan. Nah, untuk tujuan eksperimen fotolistrik ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama itu menentukan nilai konstanta Planck. Yang kedua, mengukur karakteristik arus dan tegangan dari garis spektrum pada intensitas yang tetap dan frekuensi yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu mengukur karakteristik arus dan tegangan dari garis spektrum dengan intensitas cahaya yang berbeda dan frekuensi yang tetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja alat yang akan digunakan. Kepada Zudi, disilahkan. Jadi prinsip alat yang akan digunakan yaitu adalah ketika cahaya ditembakkan dari sumber cahaya, atau di sini kita akan menggunakan akrilan, dan cahaya tersebut akan masuk ke dalam fotodioda, dan di dalam fotodioda tersebut akan terjadi emisi elektron yang terjadi ketika cahaya tersebut menembus bagian dalam fotodioda tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada percobaan yang akan kita lakukan. Oke, baik, pada praktikum ini alat mana yang kita gunakan? Yang pertama itu mulai dari lampu merkurinya. Yang kedua ada juga power supply dari lampu merkuri. Yang ketiga ada track, yang dimana track ini berfungsi sebagai dudukan atau tempat berdiri lampu merkuri dan fotodioda. Nah, selanjutnya ada fotodioda. Nah, di sini fungsinya untuk menangkap cahaya dari lampu merkuri. Selain itu kita juga menggunakan kabel. Dan terakhir ada pasco serta DC current amplifier dan power supply-nya.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data, di mana pengolahan data untuk tabel 1 ini adalah kita akan menentukan yaitu hubungan antara tegangan henti dengan frekuensinya, di mana T1 di sini atau tegangan henti pertamanya di sini yaitu adalah 1,76 volt, dan juga untuk V2-nya atau tegangan henti keduanya yaitu adalah 0,614 volt dengan frekuensi satunya yaitu 8,214 kali 10 pangkat 14 Hz, dan juga untuk frekuensi keduanya yaitu adalah 5,196 kali 10 pangkat 14 Hz. Untuk pertama-tama kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu, di mana menggunakan persamaan M sama dengan delta Y per delta X. Di mana delta Y sama dengan per delta X ini dapat juga kita ubah menjadi delta V dibagi delta F. Di mana eh, didapatkan untuk gradien M1 dan M2-nya yaitu adalah hasilnya yaitu min 0,379 kali 10 pangkat 14 elektron volt second. Lalu untuk dari gradien ini juga kita dapatkan juga untuk konstanta Planck ukurnya hitungnya yaitu adalah min 3,79 kali 10 pangkat 15 elektron volt second. Lalu berdasarkan konstanta Planck teorinya yaitu adalah min 4,13 kali 10 pangkat 15 elektron volt second. Dan berdasarkan kedua eh, teori dan ukur dapat kita dapatkan yaitu persentase kesalahan relatif dari konstanta Planck-nya yaitu adalah 8,2%. Lalu kita masuk ke untuk mencari fungsi kerja eigennya, di mana menggunakan persamaan Y sama dengan M dikali X ditambah B, di mana B di sini adalah eh, V dikurangi M dikali frekuensinya, di mana B-nya itu bervariasi berdasarkan data percobaan, yaitu ada 5 data percobaan. Untuk B pertama, yaitu ada 2,499 volt. Untuk B kedua, didapatkan B-nya itu adalah 2,078 2,078 volt. Untuk B ketiga 1,407 volt. Untuk B keempat yaitu 0,991 volt, dan untuk B kelima adalah 0,209 volt. Dan dan berdasarkan data B1 sampai 5 tersebut, kita juga dapatkan kata-katanya yaitu menggunakan persamaan sigma B dibagi dengan jumlah dari B-nya itu tersendiri. Yaitu didapatkan rata-rata dari B yaitu adalah 1,4368 volt. Lalu kita juga dapat mencari untuk nilai Y-nya yaitu adalah MX ditambah B, di mana didapatkan hasilnya di sini yaitu adalah nilai Y-nya itu adalah 1,0578 volt elektron volt. Jika dalam bentuk Pi-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel data yang kedua, yaitu hubungan antara tegangan henti dengan intensitas cahaya, di mana di sini memakai filter 436 nanometer. Untuk tegangan rata dari tegangan henti, yaitu sigma tegangan henti dibagi dengan banyaknya variasi. Di sini ada 3 variasi dan diperoleh hasil min 1,2183 volt. Lalu kita cari standar deviasinya, di mana dengan rumus akar dari sigma tegangan henti dikurang tegangan henti kuadrat dikuadratkan.
Lalu kita bagi dengan banyak variasinya dan diperoleh hasil dari standar deviasinya yaitu 0,017 volt. Lalu untuk tabel 3 yaitu hubungan antara kuat arus dengan tegangan. Di sini dapat kita lihat dari grafik yang menggunakan celah 2 mm, di mana semakin besar kuat arusnya, maka semakin besar tegangannya, maka kuat arusnya juga semakin besar. Lalu untuk celah 4 mm tidak jauh berbeda. Semakin besar tegangannya, maka kuat arusnya juga semakin besar. Perbedaan dari yang celah 4 mm dengan 2 mm yaitu kuat arus di 4 mm lebih besar daripada kuat arus di celah 2 mm. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari mana angka-angka tersebut, angka-angka yang tadi terdapat di pengolahan data itu bisa didapatkan eh, kurang lebih pada percobaan pertama, yaitu kita menyelidiki hubungan tegangan henti dengan frekuensi. Nah, berdasarkan hasil data eksperimen, untuk menghasilkan efek fotolistrik diperlukan cahaya dengan frekuensi yang lebih eh, dari nilai tegangan hentinya. Frekuensi ini disebut dengan frekuensi ambang. Nah, untuk percobaan ini kita memvariasikan nilai panjang gelombang dan menetapkan celah 8 mm. Nilai kuat arus pada ampere meter haruslah mendekati 0 karena itu akan menentukan nilai tegangan hentinya. Semakin besar nilai tegangan panjang, semakin besar nilai tegangan nilai panjang gelombang, maka semakin kecil nilai dari frekuensinya. Dan semakin besar nilai tegangan henti, itu semakin eh, semakin besar nilai dari frekuensinya. Adapun data yang didapat itu sudah tertera pada pengolahan data tadi. Nah, untuk percobaan kedua, itu kita menyelidiki hubungan antara tegangan henti dengan intensitas cahaya. Berdasarkan hubungan antara tegangan henti dengan intensitas cahaya, kami mendapatkan hasil kurang lebih seperti pada pengolahan data tadi, di mana semakin kecil nilai dari tegangan henti, maka ukuran celah yang kita gunakan itu semakin besar juga. Gitu. Nah, berdasarkan teori kuantum yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada fisika modern, bahwasanya pada efek fotolistrik ini tegangan hentinya tidak tergantung pada intensitas cahaya. Hal ini dibuktikan dalam percobaan kedua. Nah, untuk percobaan ketiganya, eh, kita mengamati hubungan antara kuat arus dan tegangan. Percobaan ini menggunakan variasi dua celah, variasi dua celah itu 2 mm dan 4 mm. Dengan panjang gelombang itu 436 mm. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan, semakin besar nilai tegangan, maka semakin kecillah nilai kuat arusnya. Sebaliknya seperti itu juga. Nah, dari ketiga percobaan ini, dan kita juga sudah melakukan pengolahan data, itu hasil yang kita dapatkan antara hasil praktikum dan teori yang sudah ada itu terbukti gitu. Hal ini bisa kita buktikan melalui persentase ke KSR atau persentase kesalahan, di mana kita mendapatkan persentasenya yaitu sebesar 8%,
dan itu berada di bawah batas aman, yaitu batasnya maksimal 15%. Nah, untuk kesimpulan praktikum kita pada kali ini, sesuai dengan tujuannya tadi, itu eh, kita mengetahui nilai dari konstanta Planck hasil praktikum itu sekitar 3 min min 3,79 kali pangkat 10 kali pangkat min 15. Terus yang kedua ada frekuensi tetap dan intensitas cahaya yang berbeda. Perubahan nilai intensitas ini tidak mempengaruhi nilai tegangan hentinya. Dengan kata lain, nilai tegangan henti tidak bergantung pada intensitas cahaya. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir, pada frekuensi yang berbeda dan intensitas cahaya yang tetap, semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil nilai tegangan hentinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada yang membuka praktikum. Baik, sekian percobaan kami mengenai efek fotolistrik. Jika ada dalam percobaan kami melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.